Kalau tingkatannya sudah mustahid, tidak bisa dijadikan seorang mustafti karena kan sudah tahu, sudah mengetahui dalil-dalilnya dan lain sebagainya. Mufti harus meneliti terlebih dahulu apakah orang atau lembaga yang dimintai fatwa benar-benar mempunyai kompetensi untuk menetapkan fatwa. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pemberian fatwa yang tidak dilandasi oleh dalil-dalil atau argumentasi yang jelas dan masuk akal. Jadi mustafti harus bisa memilih kepada siapa atau kemana mustafti ini bertanya, supaya jawaban yang diterima ini benar-benar valid dan bisa dipakai oleh mustafti ini, dan tentu saja sesuai dengan syariat Islam atau tidak asal ngawur memberi jawaban seenaknya sendiri. Mustafti apabila mendapati adanya fatwa yang berbeda dari dua mufti atau lembaga, maka baginya untuk mendahulukan fatwa dari seseorang atau lembaga yang secara luas diakui lebih berkompeten dalam mengeluarkan fatwa. Apabila pendapatnya itu berbeda, loh, ini kok pendapatnya kok berbeda, jadi dipilih yang lebih kompeten, yang dianggap jawabannya ini lebih kompeten, seperti itu. Dan apabila mustafti hanya mendapat satu orang atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam berfatwa dan tidak ada atau lembaga lain yang mempunyai kompetensi untuk berfatwa, maka dirinya terkait dengan fatwa yang dikeluarkan oleh orang atau lembaga tersebut. Jadi sudah harus bisa menerima jawaban tersebut karena sudah terkait dengan lembaga tersebut. Jika mustafti mendapat permasalahan yang sama yang pernah difatwakan, maka terdapat perbedaan di antara pula para ulama. Pertama, ada yang mengatakan harus meminta fatwa baru lagi dengan alasan bahwa boleh jadi pendapat mufti baik perorangan atau lembaga akan berubah seiring dengan berkembangnya zaman. Sedangkan pendapat kedua menyatakan tidak harus baginya untuk menanyakan fatwa lagi dengan alasan bahwa fatwa terhadap masalah tersebut telah ditetapkan, sehingga cukup baginya untuk merujuk fatwa yang telah ada. Selanjutnya, mufti sebaiknya datang sendiri secara langsung. Mustafti sebaiknya datang sendiri secara langsung kepada mufti. Apabila terpaksa diwakilkan kepada perantara, maka sebaiknya ia langsung mencermati teks fatwanya, bukan keterangan perantara tersebut, karena dikhawatirkan keterangan yang diberikan oleh perantara tersebut berbeda dengan maksud yang disampaikan oleh si pemberi fatwa yang sebenarnya, karena penyampaian orang kan berbeda-beda. Mustafti selayaknya berprasangka baik dan perilaku baik kepada mufti. Mustafti sebaiknya tidak menuntut kepada mufti untuk menyertakan dalil dan argumen hukum dalam fatwa yang dikeluarkan. Jika mustafti tidak menuntutkan mufti di daerahnya, atau jika tidak ada orang yang mengerti akan hukum di daerahnya atau di daerah lain, sedangkan tidak ada cara lain untuk mengakses pendapat mufti lain, dan ia tidak mempunyai kemampuan untuk mencari hukum sendiri dalam kitab-kitab fikih, maka bagi orang atau pihak yang seperti ini dihukumi seperti orang yang tidak tahu, pihak yang belum mendapatkan petunjuk, sehingga masalah ini tidak terkena taklif, dengan artian boleh bagi yang untuk menjalankan atau beraktivitasnya sesuai dengan ketetapan hatinya, karena kan tidak tahu ya, dianggap hukumnya tidak ada karena dengan ketidaktahuannya atau tidak ada muftinya tadi, tidak ada yang tahu lah, tanyanya kemana. Dan jawaban atas mufti tadi disebut fatwa atau jawaban hukum atas masalah atau peristiwa kasus yang dinyatakan. Yang berfatwa
tidak bisa dilaksanakan oleh sembarang orang. Ada syarat-syarat tertentu seseorang boleh berfatwa, dimana jika syarat-syarat tidak terpenuhi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tidak diperkenankan baginya untuk memberikan fatwa. Mungkin itu saja pendapat dari saya, tambahan atau tanggapan yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.